Nih ibu-ibu, para wanita di luar sana nih menunggu nih live kita malam ini delaynya sekitar empat Tapi puluh menit gimana Mbak? ya, 40 menit Kabarnya lebih gimana? gitu ya. Sehat? Ya, kabarnya sehat. Mbak Gita apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, tadi pada saat pembukaan live IG, saya sudah sempat sampaikan ke teman-teman di rumah. Hari ini kita akan membahas perihal wanita ya, pastinya wanita yang mandiri, ibu rumah tangga, dan juga wanita yang single fighter. Bagaimana sih cara mereka untuk mengelola dana mereka? Mungkin dari Integrita ada triknya atau ada masukannya, ada apa aja nih yang harus ibu rumah tangga, wanita single fighter, dan yang wanita independen inilah gitu. Jadi uh, aku tuh tertarik banget ya sebenarnya dengan topik keuangan, literasi keuangan, terutama tuh untuk perempuan. Soalnya kita kan suka Ya, perempuan adalah menteri keuangan, gitu katanya ya. Di rumah ya menteri di rumah keuangan. ya. Tapi kebanyakan yang aku temuin nih ternyata nggak jadi menteri keuangan, tapi sebatas aktif keuangan aja gitu. Hanya seorang admin Hanya admin keuangan. ya. Oke. Itu Bayangkan aku survei ya, ngobrol, survei ya. ketemu gitu ya. Emang karena Ya. jadi menteri keuangan adalah seseorang yang juga tahu strategi gimana sih caranya supaya rumah tangga ini misalnya bisa masa depannya lebih cerah. Terus kemudian mengatur caranya gimana kelola keuangan dengan benar dan lain-lain. Tapi yang aku temuin tuh sekarang kebanyakan baru sebatas oke, uang masuk berapa, keluarin untuk pos 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ya udah, nggak ada strateginya untuk masa depannya kayak gimana. Itu yang kebanyakan ya. Perlu banget perempuan itu literasi keuangan, terutama sekarang tahu investasi seperti apa. Benar tuh, biar kita tahu dan bisa jadi kuat gitu. Oke. Kalau itu sangat bermanfaat banget ya, emang masukan dari Mbak Gita sendiri nih buat teman-teman dan ibu rumah tangga yang ada di rumah ya. Pastinya sebelum jadi wanita cerdas nih Mbak Gita, secara finansial, kira-kira keresahan apa sih sebenarnya nih uh, soal keuangan yang biasa dirasakan, terutama untuk ya wanita ibu rumah tangga, wanita yang single fighter, wanita karir gitu. Apa aja sih keresahan dari mereka yang selama ini Mbak Gita temui di lapangan? Kalau misalnya di rumah tuh para ibu-ibu, para istri itu suka sebel katanya. Karena suaminya tuh suka susah kalau dia ngomongin tentang uang gitu. Dan nggak jarang untuk dilibatkan. Itu keresahan satu. Terus kemudian faktanya sebenarnya tuh usia perempuan itu kan jauh lebih panjang daripada laki-laki. Tetapi kita di Indonesia kebanyakan dibiasakan untuk kalau masalah uang itu ya udah terima aja lah gitu ya. Terus ada suaminya, ada laki-laki, ada bapaknya, pokoknya ada apa namanya, kita tuh anggap bahwa kebanyakan nih kita perempuan tuh ya udah demanding aja sama laki-laki gitu. Karena mereka sebagai pencari nafkahnya sih nggak apa-apa, benar gitu. Cuma maksudnya adalah betul kita bisa mengurus keuangan tersebut gitu Mbak. Karena kan kalau misalnya kita demanding sama gitu ya, once misalnya suami kita, pasangan kita duluan meninggal, kitanya jadi bingung nih. Karena banyak banget nih Mbak kejadian bahwa namanya meninggal, terus dia bakal tahu tabungannya berapa, aset-asetnya apa aja, di mana aja, itu banyak banget. Jadi apa namanya keresahannya itu tentang itu. Kalau mau untuk
yang pertama, kalau misalnya kita pengen apa namanya setara ngobrol tentang keuangan sama yuk kita tuh ikut juga memperkaya knowledge kita biar bisa praktek nih kalau misalnya diajakin ngomong tentang uang, kalau misalnya nih betul. Kan sebagian ini, aduh uang bayi kurang nih, kan? Terus nanti suaminya suka bilang, tapi pakai apa aja sih kok bisa kurang gitu. Kita suka baper, suka gini. Apa namanya nggak tahu aja sih urusan tuh banyak bla 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 gitu kan. Nah itu kan emosi. Coba kalau misalnya kita datanya, ya pasti. Enggaknya segini, Ya betul. Pakai data, pakai angka, kayaknya itu bisa lebih diterima deh. Iya, Mbak Gita, maaf nih, ini lagi seru banget nih pembicaraan kita. Kalau sayang banget wanita-wanita hebat di luar sana ini tidak mendengarkan. Ini koneksinya kayaknya agak terputus-putus nih, Mbak Gita. Jadi tadi agak penyampaiannya agak terputus-putus gitu untuk sinyalnya. Mungkin bisa mungkin posisinya. Oh kalau di full ya. Suaranya. Oh oke. Ya. Sebentar. Oh jelas ya, sebentar ya. Iya, agak jelas suaranya jelas, tapi agak tidak smooth gitu ininya. Di sini udah full sih Mbak. Rejoin udah full ya. Mungkin rejoin lagi biar kita pas Mas Live nanti bagus ya ininya, live-nya. Oke, ya. Hai teman-teman di rumah, ntar dari integritasnya join lagi ya. Tadi karena koneksinya ini agak terputus. Ini buat teman-teman yang di luar, mungkin ini ada bapak-bapak juga yang nonton ya. Mungkin bisa infokan ke istri, ke wanita-wanitanya, ke pasangannya. Ini sangat bagus banget untuk wanita-wanita di luar sana. Bagaimana sih untuk mengenal investasi, bagaimana cara mengelola dana di rumah sebagai rumah tangga, sebagai wanita karir, sebagai single fighter perempuan yang sendiri mengurusin anak. Nah ini sangat bagus sih teman-teman. Jadi akan banyak masukan, akan banyak tips buat teman-teman semua. Ya sudah join lagi untuk kita. Oke. Hai Mbak. Udah. Halo. Udah kedengeran? Udah. Ini udah kedengeran. Tadi udah sampai bagaimana bapak-bapak juga harus tahu ya pengeluarannya itu apa aja ya. Tidak harus marah-marah gitu dengan memberikan bulanan, cara untuk pos-posnya ini gitu ya, bagi saya. Terus gimana? Ada ini lagi? Iya, jadi memang itu sangat, ya kita ibu rumah tangga, saya juga sangat merasakan hal itu ya, gimana bulanan, kalau kita mungkin bisa dikatakan wanita karir, karena kita masih bekerja gitu. Wanita karir, punya keluarga, punya anak gitu kan, itu membagi waktu dan membagi keuangan juga emang mungkin sangat lebih mudah karena kita punya suami, ya kan? Ada suami dan kita juga bekerja pastinya gitu. Ini seharusnya udah clear ya untuk sinyalnya udah aman. Kalau untuk seberapa penting sih bagi kita tahu seberapa penting pengelolaan keuangan itu untuk para wanita-wanita tersebut, single fighter, wanita karir, dan ibu rumah tangga. Sebenarnya buat semua orang pasti penting. Tapi kalau posisinya perempuan ya tadi aku sempat singgung tuh yang tadi terputus bahwa kita nggak bisa ngandelin terus kepada laki-laki. Semuanya full tanpa kita tahu
pengelolaannya seperti apa, karena usia perempuan itu kan lebih panjang ya faktanya daripada laki-laki gitu. Jadi kita juga harus kayak buat safety net buat diri kita sendiri, kita juga harus tahu dan ikut mengelola keuangan bareng pasangan, bareng suami gitu ya, harus membekali diri dengan ilmu dan juga posisi kita kan sebagai istri, ibu rumah tangga gitu ya, itu juga kan posisi yang krusial kita nih yang biasanya paling tahu kebutuhan keluarga gimana, kebutuhan sekarang, kebutuhan masa depan. Jadi yang paling memungkinkan untuk bisa mengatur strategi sebenarnya kita nih sebagai perempuan gitu. Iya. Itu teman-teman tuh masukan yang bagus banget ya dari Mbak Gita, gimana kita juga harus sebagai wanita tetap harus melek dengan investasi pastinya ya Mbak Gita ya. Mungkin kalau untuk tipe atau karakter dengan tiga wanita tersebut ini, pemilihan pos untuk mereka investasi itu lebih kemana ya? Kalau untuk seorang ibu rumah tangga, single fighter, dan wanita karir ini, Mbak Gita? Kalau aku gini, Mbak, kita tuh harus ngecek dulu nih sebelum investasi ya. Fondasi keuangan kita tuh seberapa kuat sih? Karena kan investasi itu sekecil apapun ada resikonya, gitu kan. Jadi yang suka lupa untuk dipersiapkan adalah si fondasinya ini sebagai safety net, kayak udah punya belum nih dana darurat gitu. Udah punya belum asuransi sebagai proteksi gitu. Dan cash flow-nya gimana? Cash flow-nya udah positif belum gitu. Budgeting-nya udah benar belum gitu. Nah, itu dulu yang harus dipersiapkan gitu. Sebenarnya untuk bisa memulai gitu ya. Misalnya kita awam banget deh sebagai perempuan baru belajar. Kita bisa loh memulai dengan mengumpulkan dana daruratnya di investasi yang paling aman dulu, seperti misalnya taruh dana daruratnya di reksadana pasar uang gitu. Kita belajar dari instrumen yang paling low risk dulu gitu. Oke. Nah tadi Mbak Gita sempat menyampaikan di mana harus dilihat juga ya pos-posnya ini dia peruntukannya memang untuk apa gitu kan, dengan karakternya dari tiga wanita ini, wanita hebat di luar sana, ibu rumah tangga, single fighter, dan wanita karir. Nah mereka kan harus melihat secara kebutuhan, tujuan investasinya mereka apa, ini penggunaannya ini lebih kemana. Nah kalau kita lihat dari itu berdasarkan kategori di atas, mana sih yang lebih prioritas, tadi insurance kah ya kan, untuk kan tadi ada dana darurat, itu di mana sih yang lebih prioritas ya untuk si wanita karir, ibu rumah tangga, dan single fighter ini? Semuanya tuh prioritas sih Mbak, karena itu seperti rumah kan ada pondasinya, misalnya ada tiangnya atau tiga. Kalau salah satunya nggak ada juga bisa roboh nih. Si cash flow itu kan yang pertama kan cash flow. Kalau misalnya cash flow kita nggak positif, uangnya dari mana buat investasi, ya kan? Ya betul. Cash flow-nya kita harus lihat lagi ya pembagiannya. Pastinya berdasarkan prioritas. Betul, harus berdasarkan prioritas. Makanya dibikin budgeting. Mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang buat investing or saving, ya. Itu harus punya dulu tuh budgetingnya supaya si cash flow-nya bisa positif. Terus juga asuransi itu bersamaan, asuransi kesehatan sih terutama. Karena gini, kalau misalnya kita investasi apalagi instrumen yang high risk high return gitu ya, terus tiba-tiba kita sakit nih gitu, harus keluarin uang gitu, nggak punya asuransi kesehatan, terus mau nggak mau kita harus ngambil uang kita di instrumen yang sedang kita jalanin tuh yang di high risk. Dan itu lagi terjadi resiko, lagi rugi lah misalnya gitu. Ya itu kan jadi rugi beneran gitu. Coba kalau misalnya punya asuransi kesehatan, minimal BPJS kesehatan deh gitu. Kalau misalnya emang nggak punya budgetnya untuk asuransi kesehatan swasta, nah itu kita jadi bisa membiarkan uang kita bertumbuh dulu gitu ya, situasinya rebound dulu
Enggak, Mm-mm. jadi sementara aja, sementara Mm-mm. ini memang investasinya lagi nggak bagus, tapi nanti Mm-mm. di masa depan akan bagus, bisa kita tungguin gitu. Jadi nggak rugi Mm-mm. beneran Iya. gitu. Dana darurat Mm-mm. juga gitu, kondisinya Mm-mm. sama. Kalau misalnya kita punya hal yang urgent, kita bisa ngambil di dana darurat, nggak ngambil apa namanya jatah Mm-mm. investasi kita gitu. Jadi Mm-mm. semua tuh Mm-mm. safety net yang harus Iya disiapin betul. bareng-bareng. Mm-mm. Iya. Menurut Mbak Gita ada nggak nih Mbak langkah atau cara alternatif ya untuk mengelola dana dengan penghasilan yang pemasukan yang mereka dapat itu untuk jangka panjang gitu loh. Itu kita harus pembagiannya seperti apa sih Mbak? Kalau untuk jangka panjang, kalau di Mm-mm. Indonesia itu mengklasifikasikan jangka panjang tuh eh, di atas 5,5 tahun Tahun lah. ya. 5 tahun. Nah, Pastinya dengan itu biar kebutuhan mereka sehari-hari sudah terpenuhi nih, gitu kan. Pasti kan ya. sudah dipotong pengeluaran bulanan, gitu kan. Kalau kalau di kita Mm-mm. sebenarnya situasi apapun bisa Mm-mm. investasi, Mm-mm. tapi ya kan ada pembagian tuh budget ya. Kalau kita budgetnya gini, Mm-mm. ada angkanya 40, 30, 20, 10. Oke. 40% buat primer sehari-hari, terus Mm-mm. 30% itu bisa boleh buat cicilan produktif. Boleh ya, artinya nggak wajib. Nah, terus Ya. 20%-nya buat saving or investing, 10% buat senang-senang. Kalau nggak punya cicilan gimana? Kalau nggak punya cicilan, angkanya jadi 50% buat Dinaikin. primernya, 30% Mm-mm. buat savingnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak Mm-mm. punya, harusnya selalu punya budget untuk Mm-mm. saving or investing gitu ya. Mm-mm. Mau nanti 30 atau 20%-nya ini mau dipakai untuk jangka pendek, jangka menengah atau Mm-mm. panjang, itu tergabung di dalam situ di 20 sampai 30% itu. Mm-mm. Asalkan udah pastinya udah dibikin ya tujuan-tujuannya, jangka pendeknya mau apa aja sih, jangka Mm-mm. menengahnya apa, jangka Mm-mm. panjangnya apa. Nanti kan instrumen keuangannya, reksadananya gitu ya Mm-mm. disesuaikan Mm-mm. sama tujuan sesuai Mm-mm. waktunya gitu. Mm.